Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya? Baik. Ada yang tidak baik kayak ini? Ada. Ini apa tidak baik? Gak apa-apa. Ada yang belum siap mengikuti pelajaran pada pagi hari? Ada, Kak. Apa ya? Bapak mengucapkan karena kita sudah bertemu sebelumnya 2 kali ya kita bertemu ya. Tiga sama ini. Jadi Bapak sebelumnya minta maaf kepada kalian jika ada perkataan yang tersinggung kepada kalian semua. Pertemuan sebelumnya 1 bulan yang lalu ya. Ada yang masih ingat kita belajar apa? Main game. Selanjutnya yaitu berkarya dan berekspresi melalui puisi. Siap semua? Pelajaran siap. Puisi. Sebelumnya ada yang sudah pernah belajar tentang puisi? Sudah pernah? Gimana? Belum. Di SMP kan pernah sudah kan? Apa itu puisi? Puisi Orang. itu Jadi kalau negosiasi tawar menawar, puisi itu apa? Mengungkapkan perasaan boleh. Boleh. Selain itu apa lagi? Karya apa? Karya apa? Pengalaman penyair. Nah betul. Siapa namanya? Asiba. Dan Aura Siba, panggil Aura. Jadi pengertian puisi kita sudah tahu ya. Apa puisi? Karya sastra yang mengungkapkan perasaan, pikiran, perbuatan. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ada slogan. Bisa diikuti semua? Ada yang kamu mengikuti? Slogannya Bapak. Ikut ya semua ya. Jadi slogannya itu ketika Bapak bilang kelas 10-9, kalian bilang utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, salam literasi. Oke? Kelas 10-9. Dari namanya. Ada yang tahu kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Seperti itu. Karena apa? Bahasa utama. Bahasa nasional betul. Bahasa utama juga betul. Apalagi sebagai alat pemersatu bangsa, yaitu untuk berkomunikasi. Jadi misalnya ada yang dari Cina, ada yang dari Bugis, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Batak. Jadi yang mempersatukan ada yang dari Jawa. Jawa adalah kunci. Orang Jawa, apa aja orang Jawa? Jawaban dari luar Jawa. Jadi pemersatu kita itu semua bahasa Indonesia
ya. Jadi jangan lupakan bahasa komunikasi kita, bahasa komunikasi itu pembelajaran kita itu melalui pembelajaran kooperatif metode jigsaw. Peserta didik kelas 10 dapat menganalisis elemen visi yaitu diksi, majas, pengimajian atau citraan, kata konkret dan kata konotatif dengan menunjukkan pemahaman yang baik serta menyajikan hasil analisis dalam bentuk presentasi kelompok yang jelas. Jadi kalian nanti akan Bapak bagi menjadi ahli majas, ahli pengimajian, ahli kata konkret dan ahli kata konotatif. Jadi kalian akan memahami salah satunya. Oke, sampai sini paham? Jadi nanti ada kelompok yang membahas majas, juga bahas semua apa yang di dalamnya majas. Ada kelompok yang membahas pengimajian, apa itu? Ada yang kenal sama di depan? Ada? Sapardi, Joko, Anwar. Bukan Joko Anwar, itu penulis film. Sapardi siapa? Ya, karya puisinya. Sapardi, Joko, Widodo. Bukan. Sapardi, Joko, bukan Joko Tingkir. Sapardi, Joko Damono. Jadi ini tokoh terkenal pengarang puisi, seorang bujangga yang telah melahirkan banyak karya-karya sastra, karya-karya puisi yang Khairul Anwar. Beliau juga merupakan penulis atau penyair puisi yang sangat terkenal karyanya. Ada beberapa temanya yaitu tentang pemberontakan, kematian, individualisme, eksistensialisme, cinta, hingga jarang multi interpretasi. Baik, setelah menyaksikan tadi, apa yang disaksikan tadi? Puisi. Orang yang sedang membaca puisi. Dengan apa dia tadi membacakan puisi? Dengan ekspresi. Apalagi? Intonasi suaranya berubah, intonasinya jelas. Apalagi? Masih ada. Kesedihannya dapat itu sama masuk dalam ekspresi. Oke? Jadi itu semua yang kalian sebutkan. Sebelum kan tadi kita bilang Bapak mau ada semacam diagnostik penilaian kalian, jadi ada Oke, belum selesai banyak. Selesai belum? 13. Jadi kalian gunakan HP kalian atau gawai, scan barcode di atas. Jadi kita akan asesmen terlebih dahulu sebelum kita membagi kelompok kalian. Ya Pak. Baik, sambil menunggu adik, Bapak kalian kelompok menggunakan kelompok ahli apa kalian? Apa yang akan kalian bahas? Baik, Sipa kelompok ahli majas. Mana Sipa? Terus yang kedua itu pencitraan. Michelle pencitraan. Terus akan Bapak bahas secara heterogen. Apa itu heterogen? Secara acak. Oke, jadi nanti secara acak Bapak akan bagi berdasarkan hasil asesmen diagnostik kalian atau pengetahuan awal kalian terhadap puisi. Ada yang tingkat pemahaman rendah, menengah, dan ada yang sudah mahir. Baik, pencitraan. Hebat tadi ya.
Di depan atau di kata konkret. Itu kelompoknya pertanyaan gini kan Pak? Kalau itu. Iya, per pemahaman kalian. Di atas. Berarti Nadia kelompok kata konotasi. Konotasi ya tulis di bukunya. Konotasi ya. Oke, gabung aja, gabung. Gabung aja. Semuanya. Ini aja, gabung aja. Kelompok Majas. Mana Majas? Kelompok gaya bahasa. Kalian pahami materi gaya bahasa. Cari di Google, cari di internet. Kalian cari apa itu gaya bahasa. Setelah kalian tulis yang penting-penting. Kalian catat ya. Yang penting di buku. Ya, semua orang. Coba mencatat ya. Kalian pahami, kalian semua ini. Saya bapak libatkan semua dalam presentasi. Oke? Jadi setiap kelompok tidak ada yang bekerja. Semua bekerja. Oke? Semua presentasi. Oke? Kalian semua persiapkan diri kalian untuk presentasi di tempat bekerja. Kalian nanti bapak sebar ke kelompok ini. Iya. Buat dijelasin yang kalian paham. Oke? Oke, sampai sini paham? Paham. Yang tiga. Kenapa ini nggak mau kerja? Oke, sekarang presentasinya itu bapak akan bagi kelompok kecil-kecil. Kalian akan menggabung semua. Kelompok Majas. Mana kelompok Majas? Kelompok Majas satu perwakilan di sini. Satu perwakilan, satu-satu. Perbaiki dulu fungsinya semua. Ini kelompok Majas ya. Majas terus kedua sejarah. Oke. Yang ketiga kata konkret. Perwakilannya satu di sini. Kata konkret. Ayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semua.